Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua, dan saya mengucapkan selamat datang di program kerja selanjutnya dari kelompok 56 KKN Reguler Pedukuhan Siwalan, Kabupaten Kepulauan Progo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Josial Mateos, saya mahasiswa Fakultas Bioteknologi Universitas Kristen Duta Wacana, dan saya di sini akan sedikit membagikan informasi ataupun sosialisasi dengan judul Kreativitas Masyarakat dalam Membuat Produk Ramah Lingkungan. Untuk pembahasan, di sini saya mengangkat 4 poin. Yang pertama, yaitu pengertian produk ramah lingkungan, dan yang kedua, bahan dasar produk ramah lingkungan, yang ketiga, metode pengawetan khusus rotan, dan yang keempat, yaitu produk ramah lingkungan berbahan dasar rotan. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa pengertian dari produk ramah lingkungan itu sendiri. Produk memiliki arti yaitu keluaran atau hasil yang berbentuk barang atau jasa dari suatu kegiatan yang dilakukan. Sedangkan ramah lingkungan merupakan suatu istilah yang mengacu pada kegiatan melindungi lingkungan. Dan dari pengertian tersebut, di tahun 1993, menurut Syamdasani dan kawan-kawan, produk ramah lingkungan merupakan suatu produk atau barang yang mengandung komponen yang aman digunakan, dapat didaur ulang, tidak beracun, serta dikemas dengan bahan ramah lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi cemaran lingkungan. Selanjutnya, bahan-bahan dasar untuk pembuatan produk ramah lingkungan. Di sini saya mengangkat 4, atau saya memberi contoh 4 jenis bahan dasar. Yang pertama, bambu yang dapat dijadikan gelas, kotak tisu, serta keranjang. Kemudian rotan yang seperti yang kita tahu, yang sering digunakan, yang dapat dijadikan sebagai keranjang, pot bunga, dan juga tikar, serta janur yang dapat dijadikan cetakan ketupat, dan dari beberapa sumber yang saya dapatkan, itu dapat menjadikan topi ataupun mangkok. Lalu daun pandan, yang kita tahu bahwa daun pandan merupakan salah satu bumbu dapur ataupun bumbu penyedap, tetapi juga dapat dijadikan tikar. Nah, dari 4 contoh bahan dasar di atas, bahan-bahan tersebut dapat mengalami pembusukan maupun diserang hama. Dengan begitu, akan dilakukan metode pengawetan. Selanjutnya yaitu metode pengawetan. Di sini saya akan lebih memfokuskan ke rotan, di mana rotan merupakan salah satu bahan yang sering digunakan dan diketahui juga beberapa masyarakat di Desa Siwalan memiliki kemampuan dalam menganyam rotan. Untuk metode pengawetan rotan sendiri, di sini ada 3, yaitu perendaman, penyemprotan, dan juga pengkuasan. Dan diketahui dari sumber yang saya gunakan, perendaman yang paling sering digunakan karena lebih efektif daripada penyemprotan maupun pengkuasan, di mana untuk penyemprotan dan pengkuasan ini sering dijadikan sebagai perlakuan kedua setelah metode pengawetan perendaman. Dan untuk bahan pengawet yang digunakan untuk mengawet produk ramah lingkungan, yaitu biocide wood fungicide, di sini berfungsi sebagai anti jamur untuk substrat kayu, bambu, eceng gondok, dan juga rotan. Selanjutnya yaitu ada biocide insecticide yang berfungsi sebagai anti serangga seperti kumbang bubuk, rayap, dan juga serangga perusak lainnya. Dan bahan pengawet terakhir yaitu biocide surface film preservatif yang dimana akan dicampurkan dengan bahan coating sebagai anti jamur. Di sini fungsinya sebagai anti jamur yang sama dengan biocide wood fungicide. Produk-produk ramah lingkungan yang dapat dihasilkan dari rotan sangatlah melimpah dan dapat dikreasikan sesuai dengan kreativitas setiap individunya. Bapak, Ibu, Saudara juga dapat menjadikan produk-produk ini sebagai mata pencarian di mana bisa menjadikan sumber pemasukan individu maupun pemasukan kelompok. Untuk produk-produk yang pertama, yaitu pot bunga. Di sini dapat dilihat di slide bahwa banyak kreasi dari pot bunga itu sendiri yang berbahan dasar rotan. Dan dari sumber yang saya dapatkan, pot-pot bunga ini dapat dibanderol mulai dari 10.000 hingga 250.000 tergantung dari kualitas dan juga bentuknya. Selanjutnya yaitu keranjang, dan keranjang ini dapat dibanderol mulai dari 15.000 hingga 100.000 tergantung dengan
bentuk maupun kualitas yang digunakan. Selanjutnya yaitu tempat sampah yang dapat dibanderol mulai dari 25.000 hingga 150.000. Produk selanjutnya yaitu piring dan rotan yang sering kita gunakan ataupun sering kita temui. Ini di harga mulai dari 2.000 hingga 5.000 rupiah per piringnya. Selanjutnya ada kap lampu yang sekarang banyak dicari untuk interior cafe dibanderol mulai 60.000 hingga 350.000. Dan yang terakhir yaitu tikar yang terbuat dari rotan dan dibanderol mulai dari 50.000 hingga 500.000 rupiah. Dan dari harga-harga tersebut itu tergantung dari kualitas dari rotan yang digunakan untuk membuat kreasi-kreasi lainnya. Dan masih banyak lagi produk-produk lainnya yang berbahan dasar rotan yang dapat membantu dalam pengembangan desa wisata Siwalan. Sekian dari saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti KKN kelompok kami, terkhususnya program kerja ini, dan maaf jika terdapat salah kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu Saudara, dan semoga materi yang saya sampaikan ini bisa menjadi dasar ataupun dapat membantu dalam pengembangan desa wisata Siwalan Kulon Progo. Dan juga saya ingin mengingatkan bahwa terdapat kuesioner yang wajib diisi oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.